Apa kabar teman-teman semua? Pada postingan kali ini kita coba latihan soal seleksi kemampuan bidang atau SKB terkait jabatan pada bidang ekonomi dan keuangan ya guys. Pada latihan soal kali ini, setelah teman-teman memilih jawabannya, lanjut kita bahas bersama ya guys. Jadi seperti postingan latihan soal dan pembahasan pada channel ini, akan ditayangkan soal sekitar 10 detik. Selanjutnya akan kita bahas jawabannya ya guys. Langsung saja kita ke latihan soalnya ya guys. Soal nomor 1. Dana desa yang diberikan pada tahap ketiga adalah sebesar A 10%, B 20%, C 25%, D 30% atau E 40%. Jumlah besaran penyaluran dana desa tiap tahap adalah sebagai berikut. Tahap pertama 40%, tahap kedua 40%, tahap ketiga 20%. Jadi jawabannya adalah B, 20%. Soal nomor 2. Seluruh unsur-unsur dalam logo Kementerian Keuangan tergambar dalam ruang segi 5 yang menggambarkan A. Dasar Negara Pancasila, B. Nilai-nilai dan perilaku utama Kementerian Keuangan, C. 5 kode etik pegawai Kementerian Keuangan, D. 5 misi Kementerian Keuangan, atau E. visi Kementerian Keuangan. Ruang segi 5 dalam logo Kementerian Keuangan melambangkan dasar negara Pancasila. Jadi jawabannya adalah A. Dasar negara Pancasila. Soal nomor 3. Untuk mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan memiliki misi-misi berikut ini, kecuali A. Mencapai titik kepatuhan pajak bea cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat, B. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum, C. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif, D. Memastikan perimbangan dana pusat dan daerah secara efisien, E. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Untuk mewujudkan visi menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21, Kementerian Keuangan mempunyai 5 misi sebagai berikut. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan penegakan hukum yang ketat, menerapkan kebijakan fiskal yang prudent, mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum, memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif, serta menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai pegawai yang kompetitif. Jadi jawabannya adalah D. Memastikan perimbangan dana pusat dan daerah secara efisien. Soal nomor 4. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah ditetapkan pada tahun A. 2017, B. 2016, C 2014, D 2012, atau E 2006. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016. Jadi jawabannya adalah B, 2016. Soal nomor 5. Pihak yang berhak menyusun dan menetapkan indeks kesulitan geografis desa untuk menghitung dana desa adalah A. Menteri Keuangan, B. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, C. Gubernur, D. Bupati, atau E. Kepala Desa.
Bupati atau wali kota menyusun dan menetapkan indeks kesulitan geografis desa berdasarkan faktor-faktor berikut ini. Pertama, ketersediaan prasarana pelayanan dasar. 2. Kondisi infrastruktur, serta aksesibilitas atau transportasi. Jadi jawabannya adalah D, Bupati. Soal nomor 6. Tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor A. 46 Tahun 2014, B. 59 Tahun 2019, C. 49 Tahun 2016, D. 56 Tahun 2016, atau E. 46 Tahun 2017. Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016. Jadi jawabannya adalah C, 49 Tahun 2016. Soal nomor 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 mengatur tentang A. Standar akuntansi pemerintahan, B. Akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, C. Dana desa, D. Konversi penyaluran dana bagi hasil, atau E. Keterbukaan informasi keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan. Jadi jawabannya adalah A. Standar akuntansi pemerintahan. Soal nomor 8. Arsitektur SIKD nasional dan SIKD daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Arsitektur proses bisnis, B. Arsitektur data, C. Arsitektur aplikasi, D. Arsitektur teknologi, atau E. Arsitektur target pembangunan. Arsitektur SIKD nasional dan SIKD daerah meliputi arsitektur proses bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Jadi jawabannya adalah E, arsitektur target pembangunan. Soal nomor 9. Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran dana bagi hasil bersumber dari pemerintah daerah atau A. Kementerian Keuangan, B. Kementerian Dalam Negeri, C. Bank Indonesia, D. Legislatif Daerah, atau E. Bupati. Data yang digunakan untuk menghitung besaran penyaluran dana bagi hasil dan atau dana alokasi umum dalam bentuk surat berharga negara bersumber dari pemerintah daerah atau Bank Indonesia. Jadi jawabannya adalah C, Bank Indonesia. Soal nomor 10. Apabila dana desa tersisa di RKD tahun anggaran sebelumnya melebihi 30%, tindakan yang diambil oleh Bupati adalah A. Menunda penyaluran dana desa, B. Menyalurkan dana desa hanya sebesar 70%, C. Hanya menyalurkan dana desa 2 tahap terakhir, D. Menyalurkan dana desa setelah mendapat keputusan dari Kementerian Keuangan, atau E. Tidak memberikan dana desa pada tahun anggaran tersebut. Bupati atau wali kota menunda penyaluran dana desa apabila terdapat sisa dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30%. Jadi jawabannya adalah A. Menunda penyaluran dana desa. Soal nomor 11. Standar manajemen proyek sistem informasi keuangan daerah meliputi hal-hal berikut ini, kecuali A. Inisiasi, B. Perencanaan, C. Pelaksanaan, D. Pemeliharaan, atau E. Pemantauan. Standar manajemen proyek sistem informasi keuangan daerah meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan penutupan.
Jadi jawabannya adalah D. Pemeliharaan. Soal nomor 12. Pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor A. 47 tahun 2016, B. 58 tahun 2016, C. 50 tahun 2017, D. 64 tahun 2017, atau E. 71 tahun 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 mengatur tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Jadi jawabannya adalah C. 50 Tahun 2017. Soal nomor 13. Pemerintah menerapkan sistem akuntansi pemerintahan yang berbasis A. Kas, B. Aset, C. Konseptual, D. Pendapatan, atau E. Akrual. Pemerintah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Jadi jawabannya adalah E. Akrual. Soal nomor 14. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah diterbitkan pada tahun A. 2008, B. 2006, C. 2004, D. 2002, atau E. 1999. Undang-undang yang mengatur tentang perbankan syariah adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Jadi jawabannya adalah A. 2008. Soal nomor 15. Untuk menumbuh kembangkan perekonomian rakyat yang berdampak kepada peningkatan perekonomian nasional, pemerintah mengatur lembaga keuangan mikro melalui Undang-Undang A. Nomor 4 Tahun 2011, B. Nomor 2 Tahun 2012, C. Nomor 1 Tahun 2013, D. Nomor 6 Tahun 2013, atau E. Nomor 3 Tahun 2014. Undang-undang yang mengatur tentang lembaga keuangan mikro adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 1 Tahun 2013. Soal nomor 16. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bertanggung jawab kepada A. Presiden, B. Menko Perekonomian, C. Menteri Keuangan, D. Inspektur Jenderal, atau E. DPR. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Jadi jawabannya adalah A. Presiden. Soal nomor 17. Bentuk pertanggungjawaban kinerja otoritas jasa keuangan tertuang dalam bentuk laporan A. Anggaran dan pelaksanaan, B. Keuangan dan kegiatan, C. Pengawasan dan usul, D. Anggaran dan kegiatan, atau E. Anggaran dan pertanggungjawaban. Setiap akhir masa anggaran, otoritas jasa keuangan wajib menyusun dua jenis laporan, yaitu laporan keuangan dan laporan kegiatan. Jadi jawabannya adalah B. Keuangan dan kegiatan. Soal nomor 18. Perubahan unit usaha syariah atau UUS menjadi Bank Umum Syariah dapat terjadi setelah mendapatkan izin dari A. DPR, B. Presiden, C. Menko Perekonomian, D. Menteri Keuangan, atau E. Bank Indonesia. Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, UUS dapat menjadi Bank Umum Syariah tersendiri setelah mendapat izin dari Bank Indonesia. Jadi jawabannya adalah E. Bank Indonesia. Soal nomor 19. Undang-Undang Republik Indonesia yang mengatur tentang perindustrian adalah Undang-Undang A. Nomor 2 Tahun 2012, B. Nomor 4 Tahun 2012, C. Nomor 2 Tahun 2013,
D. Nomor 3 tahun 2014, atau E. Nomor 6 tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tentang perindustrian. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 3 Tahun 2014. Soal nomor 20. Usaha yang dikategorikan sebagai usaha kecil memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak: A. 1 miliar, B. 2,5 miliar, C. 3,5 miliar, D. 4 miliar, atau E. 5 miliar. Kriteria usaha kecil diantaranya memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai paling banyak 2,5 miliar rupiah. Jadi jawabannya adalah B, 2,5 miliar rupiah. Soal nomor 21. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 adalah produk hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan A. Ekonomi mikro, B. Perbankan syariah, C. Koperasi, D. Usaha kecil menengah, atau E. Rahasia dagang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 mengatur tentang rahasia dagang. Jadi jawabannya adalah E. Rahasia dagang. Soal nomor 22. Segala hal yang berkaitan dengan otoritas jasa keuangan diatur melalui Undang-Undang A. Nomor 21 Tahun 2011, B. Nomor 37 Tahun 2011, C. Nomor 18 Tahun 2012, D. Nomor 24 Tahun 2013, atau E. Nomor 13 Tahun 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 mengatur tentang otoritas jasa keuangan. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 21 Tahun 2011. Soal nomor 23. Kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing biasa disebut dengan istilah A. Redenominasi, B. Inflasi, C. Deflasi, D. Devaluasi, atau E. Revaluasi. Revaluasi adalah kenaikan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi jawabannya adalah E. Revaluasi. Soal nomor 24. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan sebanyak A. 1 tahap, B. 2 tahap, C. 3 tahap, D. 4 tahap, atau E. 5 tahap. Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan tahap 1 pada bulan April sebesar 40%, tahap 2 pada bulan Agustus sebesar 40%, serta tahap 3 pada bulan Oktober sebanyak 20%. Jadi jawabannya adalah C, 3. Soal nomor 25. Pembakuan data sistem informasi keuangan daerah bertujuan untuk kemudahan A. Pengumpulan data, B. Komunikasi data, C. Kompilasi data, D. Konsolidasi data, atau E. Validasi data. Pembakuan data sistem informasi keuangan daerah meliputi jenis, periodisasi, dan elemen data yang bertujuan untuk memudahkan komunikasi data. Jadi jawabannya adalah B, komunikasi data. Gimana guys, cukup mudah kan latihan soalnya? Saya doakan teman-teman semuanya sukses menghadapi SKB ya guys. Semoga dengan usaha keras dari teman-teman semua akan memetik buah di akhirnya. Sukses selalu ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe akun ini serta nyalakan loncengnya untuk mendapatkan info terbaru ya guys.